selamat pagi semuanya sahabat misteri. Kali ini kita weekend kali ini kita ingin berangkat ke Pulau Sabang ya. Saat ini saya sudah berada di pelabuhan untuk mengantri mobil, karena kalau tidak diantri dengan cepat nanti bisa jadi kita tidak bisa muat ya, tidak muat, harus berangkat di trip kedua. Nah, kebetulan ini hari Jumat, maka trip kapal pada jam 8 pagi dan jam 2 siang. Jadi kalau kita tidak muat, mobil kita tidak muat dalam pemberangkatan trip pertama jam 8 pagi, maka akan diberangkatkan jam 2 siang. Oleh karena itu saya langsung antri dari subuh ya. Sebelum subuh saya sudah berada di sini untuk mengantri, karena perjalanan saya jauh dari Loksmawe ke Banda Aceh. Kemudian saya sudah target sampai di sini jam 5, namun ternyata sampai di sini jam 4, 1 jam lebih awal. Oke teman-teman, besok pagi-pagi kita sudah berada di Pulau Sabang, dan nikmatilah liburan bersama kami. Sahabat misteri semuanya, selamat pagi. Kami sudah berada di kapal lambat ya. Kalau di sini namanya kapal lambat, artinya kapal yang memuat barang-barang, mengangkut mobil ya, mobil, truk dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar penumpang saja, maka geraknya agak lambat. Nah, jarak tempuh atau waktu tempuh diperkirakan sekitar 2 jam sampai ke Pulau Sabang. Sementara kapal cepat hanya membutuhkan waktu 45 menit, dan kapal tersebut tidak mengangkut barang-barang lainnya selain penumpang saja. Sobat misteri semuanya, kita saat ini sudah berada di atas kapal. Kita sengaja naik ke atas kapal agar kita bisa melihat pemandangan air laut ya. Karena perjalanannya memakan waktu sampai 2 jam, maka sengaja kita duduk di atas dek kapal agar kita bisa melihat pemandangan laut. Nah, karena dalam perjalanan Banda Aceh ke Sabang, terkadang di tengah laut ada hadir lumba-lumba ya. Nah, kadang-kadang ada hadir lumba-lumba yang membuat perjalanan kita lebih menyenangkan. sahabat misteri semuanya, saat ini
saya sudah berada di tengah laut. Dalam suasana pemulihan COVID ini, pencegahan COVID, maka setiap penumpang diwajibkan membawa surat tanda kesehatan dari puskesmas. Nah, di sini pemerintah Kota Sabang mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang terjadi akibat COVID ya. Nah, cuacanya juga tidak begitu panas dan juga bukan mendung. Ya. Nanti cuacanya memang sangat bersahabat yang tidak panas, sehingga para penumpang dengan sangat mudah atau dengan sangat enak duduk di bagian atas, ya, di bagian di atas kapal. Kalau cuacanya panas, biasanya para penumpang akan turun ke bawah dan duduk di dalam kapal. Seri semuanya, kita sudah berada di bungalow atau di penginapan. Kita sengaja mengambil bungalow yang langsung menghadap laut ya, agar view-nya langsung laut. Nah, ini laut Samudra Hindia, teman-teman lihat. Oke, nah bungalow yang di sebelah sini di penginapan Perdis ya, apalah namanya itu, lumayan bagus dan fasilitasnya pun bisa kita lihat. Ada satu extra bed, ada bed besar dan ada bed kecil, sehingga kita memungkinkan untuk room ya, apa namanya, untuk fasilitas keluarga. Nah, kemudian kamar mandi juga lumayan bagus, ada showernya, kemudian ya bagus lah, pokoknya sudah nyaman sekali. Oke, kami mau istirahat dulu. Sahabat misteri semuanya, hari ini kami ingin menikmati
mandi di laut di pagi hari. Nah, kita masih di penginapan Bungalow Pridis dan rencananya sekarang kami ingin berenang dulu ya, mandi pagi di air laut Sumur Tiga. Sudah berada di pantai atau di bawah penginapan kami di penginapan Pridis di Sumur Tiga. Nah, kami akan mencoba mandi pagi dengan air laut ya. Nah, pantainya terlihat sedikit sepi karena ini kebetulan hari Sabtu ya. Kalau hari Minggu di sini penuh, selain para pengunjung penginapan yang berenang di pinggir pantai ini, ada juga masyarakat di sini atau para penginap di tempat lain mengambil lokasi Sumur Tiga untuk mandi pagi. Jadi semuanya dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya di sini, ini garis pantainya lebih lebar. Nah, sekarang lebih kecil ya, atau sudah terkikis sama gelombang ya, sehingga luas garis pantainya sudah kecil. Kalau dulu kita bisa main bola di sini ya, tapi di sini saat ini terlihat sudah mencapai karang atau batuan yang ada di sekitar. Halo sahabat misteri semuanya, kita sudah mandi pagi di pantai Sumur Tiga, hotel atau penginapan Pridis. Nah, sekarang sudah pukul 10 pagi, kita ingin berangkat lagi ke tempat lainnya, yaitu ke kilometer 0 ya. Karena orang kalau ke Sabang kalau nggak ke kilometer 0 tuh kayaknya nggak asyik gitu, nggak sah ya. Walaupun setiap keberangkatan setiap masuk Sabang kita pasti menuju kilometer 0, tapi setiap kali juga kita harus selalu mengunjungi kilometer 0. Sahabat misteri, selamat siang. Saya saat ini berada di puncak tertinggi di Pulau Sabang. Nah, kebetulan ini namanya Jalan Balik Gunung ya. Nah, saat ini jalan utama menuju Ibuh atau kilometer 0 ditutup sementara karena lagi ada perbaikan jalan, sehingga kita harus melintas di jalan pintas atau jalan lain namanya Jalan Balik Gunung. Nah, kalau kita melintas di Jalan Balik Gunung ini, nanti kita akan jumpa tanjakan paling tinggi, terjal sekali dan susah sekali untuk kita tanjaki. Nah, di sini sudah dibuat ada satu menara atau bangunan yang memungkinkan kita berada di atasnya untuk memandang jauh ke arah lautan Samudra Hindia ke sana. Pokoknya top banget.
Sabang, sahabat misteri semuanya. Akhirnya kami tiba di 0 km atau kilometer 0 kota Sabang. Nah, buat teman-teman yang ke Sabang atau siapapun itu pastinya harus mencapai kilometer 0. Nah, ini adalah tugu kilometer 0 di kota Sabang. Dapat kita lihat di sana ada rencong begitu besar. Nah, hari ini tidak terlalu ramai di sini karena hari Sabtu bukan hari Minggu, dan juga karena ada rehab jalan, ada jalan yang sedang direhab sehingga tidak ramai pengunjung yang datang. Misteri, ini kita saat ini berada di 0 km di tepi lautnya. Di sini sekarang sudah dibuat tempat semacam ini untuk kita langsung bisa menikmati laut Samudra Hindia, dan di sana itu ada Pulau Rondo. Nah, itu Pulau Rondo, pulau terluar dari Aceh, itu pulau terluar sebelah barat di negara Indonesia. Oke, sahabat semuanya, kita sedang berjalan-jalan di ujung 0 km, di ujung bukit ini, di mana Samudra Hindia bisa kita nikmati. Di sini sudah dibuat area perjalanan dalam hutan seperti ini, bagaikan di hutan mangrove ya, seperti hutan mangrove yang ada di Langsa. Misteri semuanya, inilah tugu 0 km di Sabang ya, kota terbarat Indonesia. Kita bisa menikmati langsung di sini pas di laut Samudra Hindia. Nah, kebetulan di sini juga ada anak-anak Vespa yang lagi berpose di kilometer 0. Hai. Ya. Dari mana, Bang? Jambi, Bang. Mereka dari Jambi, jauh-jauh ke 0 km kota Sabang. Biasanya setiap orang ke Sabang di sini buat sertifikat. Nah, ini sertifikat kilometer 0. Namun hari ini rasanya kosong, tidak ada yang membuat. Biasanya ya, pengunjung yang datang kemari boleh membuat sertifikat bahwa kita sudah pernah ke kilometer 0 Sabang. Selamat sore sahabat misteri semuanya. Saat ini kami berada di Kasanemo, penginapan Kasanemo. Ini juga berada di Sumur 3. Nah, teman-teman semuanya, di sini pemandangannya cukup indah ya. Kalau dari
restoran ini kebetulan di pinggir pantainya restoran Casa Nemo. Kita langsung bisa melihat keindahan laut yang berada di depan penginapan Casa Nemo ini luar biasa sekali. Kemudian di Casa Nemo ini juga fasilitas yang ditawarkan di penginapan Casa Nemo juga berbagai macam ya, sehingga kita sangat bisa menikmati liburan kita bersama keluarga di Casa Nemo di sini. Nah, harga bungalow yang disewakan di Casa Nemo ini berkisar antara 1.050.000 sampai dengan 2 jutaan, teman-teman. Nah, harganya memang sedikit mahal ya, tapi di sini kita diberikan kepuasan
penginapan ini. Coba kita perhatikan sinar matahari pagi begitu indah. Namun semua ini akan kita tinggalkan sebentar lagi. Kita akan berangkat ke Pulau Banda Aceh lagi. Dan Pulau Sabang ini akan kita tinggalkan dalam beberapa menit lagi. Dan kita semua sudah siap packing, semua barang-barang sudah kita siapkan untuk kita berangkatkan. Dan alhamdulillah semua sudah dipersiapkan sebelumnya dan mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Oke teman-teman, ikuti kami terus dalam perjalanan pulang sampai ke Kota Lok Ismail. Oke teman-teman semuanya, kita sudah mulai bergerak meninggalkan Kota Sabang. Kita harus berangkat lebih cepat ya, karena kita harus antri mobil. Untuk diberangkatkan ke Banda. Ini yang membuat penumpang yang membawa mobil atau kendaraan harus ngantri lebih cepat. Apalagi kalau keberangkatannya menggunakan kapal Papuyu. Jadi kapalnya sedikit lebih kecil, mungkin muatan mobilnya sedikit lebih sedikit ya dibandingkan kapal BRR yang bisa memuat mobil lebih banyak. Oleh karena itu kita harus antri lebih cepat. Pagi sahabat misteri semuanya, saat ini kami sudah berada di Pelabuhan Sabang ya, di Balohan untuk mengantri penyeberangan ke Banda Aceh. Nah, kami tadi berangkat dari penginapan jam 6 pagi, namun sampai di sini juga sudah ramai sekali antrian dan kami termasuk orang yang terlambat. Nah, mudah-mudahan saja mobil kita bisa masuk ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, itu agak lebih cepat, maksudnya lebih mudah untuk masuk ke dalam antrian kapal. Sementara kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, itu sedikit perlu antrian yang lebih lama karena semuanya, saya ini sudah berada dalam kapal penyeberangan Tanjung Burang. Sedikit ya, karena kami memang kapasitas kapal yang kecil. Nah, ini bapak-bapak sudah siap menyeberang. Nah, oke, kita berangkat. Misteri semuanya, saat ini kita sudah berada di kapal penyeberangan Tanjung Burang. Ukuran kapal ini sedikit lebih kecil dari KMP BRR sehingga para pengendara mobil harus mengantri lebih awal karena muatannya lebih sedikit. Karena muatannya lebih sedikit dibandingkan kapal BRR.
kira-kira 1 jam di dalam kapal. Nah, di tengah laut ini, di tengah-tengah perjalanan terlihat ada kapal yang menuju arah Sabang dari Banda Aceh. Di belakang saya itu terlihat. Nah, itu adalah kapal KMP BRR yang kita tumpangi saat kita berangkat kemarin itu ke Banda Aceh, ke Sabang. Nah, kapal KMP BRR itu ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan kapal KMP Tanjung Kurang, sehingga kapal KMP BRR tersebut dapat menampung banyak penumpang dan kendaraan. Saat ini kami sudah berada di tengah perjalanan antara Sabang menuju Banda Aceh. Baru saja kita menyaksikan ada sekumpulan lomba-lomba, ada sekumpulan ikan lumba-lumba yang sedang bermain di dalam laut. Nah, biasanya memang kalau kapal lewat, maka ikan lumba-lumbanya akan bermain-main, menari-nari, memberi hiburan buat kita. Dan bila kita tepuk tangan, dia mendengar, maka dia akan lebih semangat memberikan atraksi-atraksi yang bisa tersusun. Halo sobat misteri semuanya. Di saat kita sudah mau sampai ke Banda Aceh, di laut ini terlihat ada semacam perbatasan air laut ya, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Ada 2 warna air laut terpisah. Nah, kadang-kadang di musim hujan terlihat sekali warnanya beda, namun sedikit saja kelihatan. Itu yang satu warnanya agak biru, yang satu agak putih.